record dulu ya, jadi lupa record. Ya saya ulang, siapa yang menggerakkan harga? Itu ada dua kelompok besar, yaitu direct force dan indirect force. Direct force itu adalah kekuatan yang menggerakkan harga secara langsung atau order flow di situ, atau fill order. Artinya ketika kita buy dan keluar tiket buy, sell atau keluar tiket sell, sudah eksekusi dan masuk di dalam market, itu kita fill order, sudah terisi, ya tidak pending order lagi. Nah, di kala mana direct force itu terjadi, maka itulah yang mempengaruhi market yang sesungguhnya. Ya, ada institusi besar, misalkan bank atau perusahaan besar, ya, atau mungkin juga bisa jadi komunitas besar technical moving average itu punya jutaan penggemar ya dengan moving average itu. Secara bersamaan mereka order dan fill di situ itu bisa menggerakkan market asalkan fill order. Tetapi yang namanya berita-berita, yang namanya strategi fundamental seperti moving average dan lain sebagainya, bila itu belum di fill order, belum ada order flow-nya, maka itu dinamakan dengan indirect force, kekuatan yang mempengaruhi pergerakan harga secara tidak langsung. Dan ternyata dalam technical dan fundamental itu strateginya, apapun strategi yang ada di dalam fundamental maupun technical, itu masih indirect force. Artinya kalau kita mempunyai trading plan secara technical, berdasarkan Fibonacci, berdasarkan relative strength index, ataupun berdasarkan apapun yang itu, ketika kita menentukan limit order, menentukan pending ordernya di mana, dan sebagainya, itu masih unfilled order, belum terisi di dalam market, belum langsung mempengaruhi pergerakan market. Jadi hanya sebuah strategi saja, hanya suatu cara pandang kita untuk mempertimbangkan ini nanti masuk buy atau sell. Jadi sebenarnya teknikal dan fundamental itu ilmunya saja yang tidak bisa mempengaruhi pergerakan market. Yang mempengaruhi ya ketika institusi tertentu atau komunitas tertentu atau trader itu mendapatkan keyakinan bahwa oh ini secara teknikal saya akan buy, secara fundamental saya akan sell. Ketika fill order, ketika order flow-nya jalan, ketika tiket buy atau tiket sell-nya jalan, baru itu mempengaruhi pergerakan market. Nah, seperti contoh misalkan ada tsunami di Jepang saat itu. Ketika ada tsunami besar di Jepang, ini mohon maaf ya suara saya jelas ya, kalau kurang jelas bisa cek. Ada tsunami di Jepang misalkan, tiba-tiba ada berita mau booming gitu seluruh dunia bahwa ada tsunami. Itu fundamental, itu news besar. Tapi kalau misalkan institusi-institusi itu tidak order di market, tidak bergerak juga harga itu. Tapi memang rata-rata jika ada news besar itu market spekulasi bergerak. Spekulasinya pun bila berimbang, gitu, misalkan ada 10 big boys, 10 bank besar, gitu, yang 5 buy, yang 5 sell, ya gerakannya tidak akan signifikan juga. Jadi yang mempengaruhi pergerakan market itu bukan newsnya, bukan terjadinya tsunami, tapi tindakan dari institusi, dari trader, atau mungkin dari bank tertentu yang merespon fundamental itu. Mungkin teman-teman pernah terjadi, misalkan ada news, misalkan pernah ya kejadian misalkan NFT, non-farm payroll yang mana rilis beritanya bagus, pengangguran di Amerika itu berkurang. Tetapi kenapa? Kok ternyata dolar, US dollar itu tidak naik, tidak menguat. Nah, di situ mungkin ekspektasi dari market, ekspektasi dari institusi-institusi tidak berkenan untuk fill order, tidak berkenan untuk transaksi atau memasukkan ordernya di market.
Jadi terasa, wah, fundamental udah nggak cocok nih. Padahal hanya sekali 2 kali nanti ya. Nah, bagaimana menyikapi nanti di akhir sesi ini akan saya sampaikan. Nah, technical pun juga demikian. Moving average, misalkan kalau sudah cross, ya break, ya candlenya itu break, mau nembus moving average, garis moving average ya, garis rata-rata dari pergerakan harga itu dari bawah ke atas, maka baik. Nah, kalau misalkan komunitas besar seluruh dunia itu sepakat untuk buy semua, ya pasti bergerak, ataupun enggak sepakat lah, tidak berimbang. Jadi ketidakberimbangan antara supply dan demand, antara buy dan sell, tidak bertemunya istilahnya ordernya, itu maka akan bergerak market itu. Karena market itu sebenarnya adalah harga-harga itu adalah timbangan berjalan ya, karena saling menyeimbangkan antara buy dan sell. Nah, teman-teman, kita akan saksikan ya video ini analogi pergerakan market yang dibalik fundamental dan teknikal itu sebenarnya bagaimana. Nah, nanti teman-teman bisa membuat sebuah pertimbangan, saya akan fokus ke mana, fundamental atau teknikal atau dua-duanya. Yang penting kita tidak terjebak oleh sebuah kepalsuan-kepalsuan dari sebuah strategi. Ya, sebenarnya tidak ada yang palsu. Cuman kalau tidak teruji dengan baik oleh kita sendiri, maka itu menjadikan masalah nanti kita dalam trading. Seperti yang kita sebutkan bahwa kita trading itu butuh kepercayaan diri, butuh bekal, yang mana mindset manajemen sangat penting. Mindset manajemen itu bisa diperkuat oleh money management. Money management itu bisa diperkokoh oleh risk management, hingga memunculkan sebuah trading plan yang baik, yang mana meliputi semua hal yang aspek-aspek eksternal maupun internal itu. Oke, ini adalah analoginya bagaimana market itu bergerak. Gimana harga bergerak? Contoh, jadi ada bank yang mereka akan menjual sell di harga 24. Contoh, ada 50 triliun gitu, contoh aja. Di harga 24 ada bank yang mau jual 50 triliun. Lalu di harga 26 ada juga bank, let's say ada yang mau jual lebih mahal lagi, jualnya 80 triliun. Di harga 28 ada juga yang mau jual barang senilai 100 triliun. Nah, kan nggak semua orang, nggak semua bank kan menjual, kan juga ada bank juga yang membeli. Salah satu institusi yang menjual di harga sekarang pada harga 20 sebanyak 40 triliun ditukarkan ke dolar gitu. 40 triliun ini karena jika ada yang membeli maka kan harus ada orang yang menjual. Nah, jika ada orang yang membeli 40 triliun di harga 20, karena banyak yang membeli, harga akan naik ke 41. Ke 21. Nah, tapi pada harga 21 ini nggak ada yang jual juga, jadi harga naik ke 22. Nah, 22 juga nggak ada yang jual, naik lagi harganya ke 23. Nah, 23 juga nggak ada yang jual, naik lagi ke 24. Jadi kesepakatannya yang terjadi adalah pembelian sebanyak 40 triliun, sepakatnya di angka 24, harga 24. Nah, kebetulan di situ ada order 50 triliun. Jadi yang terjadi adalah 40 triliun buy dan 50 triliun sell. Jadi yang menang yang buy, yang sell. 50
jual, 40 beli. Jadi tersisa 10 triliun jual. Nah, kenapa 10 triliun? Karena order 40 triliun memenuhi order yang 50 triliun ini, tapi nggak sanggup. Jadi tersisa 10 triliun sell. Saya limit kan ini. Nah, yang terjadi adalah harga turun 10 triliun sell. Nah, harga 24 nge-sell 10 triliun. Lalu drop. Nah, 23 juga nggak ada order, lalu drop lagi ke 22. Nah, nomor 22, angka 22, harga 22, nggak ada juga yang jual. Jadi harga akan turun lagi ke angka 21. Wah, 21 juga nggak ada yang jual. Turun ke 20. Nah, setelah turun ke 20, apa yang terjadi? 40 triliun ini kan sudah buy, order, sudah dimasukkan dan naik mengeksekusi yang ini. Jadi 40 triliun ini sudah clear. So, harga tidak tertahan di sini, tapi bablas ke sini karena order sudah kosong ke angka 20. Nah, 10 triliun sell dan 20 triliun buy. Apa yang terjadi? Akan melebur. Jadi ketika melebur 10 triliun sell, 20 triliun buy, maka tersisa 10 triliun buy. Nah, apa yang terjadi? Order sudah tereksekusi alias order sudah hilang dan harga akan naik 10 triliun buy kok. Akan naik ke 19 sampai menemukan order yang sanggup mengisi 10 triliun. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, di sini karena ini sudah turun berarti sudah clear, ini juga tadi sudah clear. Harga akan terus naik. Nah, pada harga ke-25 juga order sudah clear. Jadi akan naik lagi. Nah, pada harga 26 ketemu order 80 triliun. So, what happened? 80 triliun sell dan 10 triliun buy. Yang terjadi adalah order tersisa 70 triliun. No. Triliun sell. Apa yang terjadi? Order sudah clear dan orang sell 70 triliun akan turun sampai menemukan order yang sanggup mengisi 70 triliun. Jadi turun terus ke sini, nggak ada. Nah, di angka 16, di harga 16 ketemu ada order 50 triliun. What happen? Jika banyak yang sell dan yang beli lebih sedikit, apa yang terjadi? Harga akan turun. Banyak yang jual lebih banyak kok. Volumenya yang lebih banyak kok. Jadi tersisa 20 triliun sell. Harga akan lanjut ke bawah. Order sudah clear dan terjun lagi ke bawah sampai ada order yang sanggup menahan yang 20 triliun ini. Contoh di sini. Di harga 14 ada yang mau jual sama gitu, 20 triliun. Nah, apa yang terjadi jika seller dan buyer angkanya sama? What happen? Yap, sideways. Gitu. Nah, ini adalah dasar kenapa price bergerak. Ya, ini tadi ya dasar dari pergerakan market. Jadi bentuknya grafik akan menjadi seperti ini. Nah, grafik-grafik seperti ini punya karakter ya, punya kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan inilah kalau orang teknikal akan dibuat sebuah trading plan atau teori-teori atau strategi-strategi hingga keluar yang namanya pola-pola grafik. Pola-pola grafik ada misalkan head and shoulder, ada transit point ya, ada juga pola grafik yang berdasarkan candlestick. Jadi sebenarnya itu probabilitas ya teman-teman, probabilitas. Kalau ada yang banyak bisa WA ya, WA, chat ya. Nah sekarang pilih mana, technical atau fundamental.
Berita boleh saja bohong, teman-teman. Namun cat tak pernah bohong, karena cat itu adalah data dan fakta yang sudah terjadi. Yang mana data dan fakta yang sudah terjadi itu bisa dipelajari historinya dan kebiasaannya ada. Bukan berarti ya sudah kalau begitu nggak usah pedulikan fundamental, ya. Bukan seperti itu. Kalau hemat saya, ya kita ngikutin fundamental. Misalkan kita sehari-harinya teknikal. Ketika ternyata kita mendengar fundamental yang berbeda dengan teknikal, nah disitulah kita lebih baik ya bisa jadi dengan load yang paling minim, dengan target yang ideal, atau hold saja, tidak usah transaksi kalau memang teknikal sangat berbeda dengan fundamental rilisnya. Nah kemudian semua itu sebenarnya data dan fakta ya, itu yang pegang kendali. Data dan fakta itu membentuk sebuah probabilitas. Probabilitas itu suatu strategi yang bisa dilihat dari histori. Nah, teman-teman sekarang coba lebih suka mana antara teman-teman menjurnal fundamental dengan menjurnal sebuah teknikal. Kalau misalkan dari fundamental teman-teman bisa mendapatkan sebuah data dan fakta yang bisa dibuat acuan untuk kedepannya yang probabilitasnya lebih tinggi, ikutin ke sana. Ikutin fundamental itu. Jika teman-teman kok susah sekali ini membuat sebuah jurnal trading dengan katakanlah berdasarkan fundamental, maka dengan teknikal lebih enak, bisa dilihat langsung pola-polanya dan sebagainya, dipelajari berapa kali benar, berapa kali salah strategi yang dihipotesakan itu. Jika lebih mudah teknikal, apalagi kalau sekarang ada robot trading, ada expert advisor atau algo trading yang bisa membuat backtest atau membuat histori-histori kita menjadi lebih efektif dan lebih juga akurat. Walaupun tidak 100% benar, tapi yang pasti probabilitasnya lebih akurat untuk bisa dihitung, menjadi bekal kita untuk menentukan bagaimana keputusan nanti memilih sebuah strategi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah lebih mudah mana yang teknikal dan fundamental, ini tidak bisa dipaksakan. Jadi teman-teman intinya adalah menjurnal. Di dalam fundamental itu memang sering kali, bahkan mungkin lebih sering untuk mempengaruhi harga yang sangat-sangat signifikan ya di market. Tapi kalau kita melihat rilis data begitu keluar, terus kemudian mau entry, menurut saya ketika kita entry di mana, itu secara fundamental teorinya saya belum bisa menemukan di harga yang berapa kalau secara fundamental. Yang kedua, targetnya sampai mana, terus kemudian risiko terbesarnya di mana. Sehingga kalau secara fundamental, kalau saya pribadi nih teman-teman, menentukan trading plan secara fundamental itu saya masih kesulitan. Karena tidak tahu, benar tahu ini dolar akan naik, ini tahu yen akan turun misalkan. Tahu, tapi kita mau entry-nya kapan? Entry-nya di harga berapa? Targetnya di mana dan stop loss-nya di mana? Sebagian besar trader kesulitan ke sana. Sehingga walaupun seorang fundamentalis pun yang suka dengan berita-berita dan sebagainya, masih tetap memerlukan wawasan-wawasan dari teknikal itu sendiri. Karena di dalam teknikal itu sendiri kita bisa lebih tepat untuk, atau tepatnya lebih bijak untuk menentukan harga di mana kita entry-nya. Kemudian dengan teknikal juga kita bisa mengelola money management dengan baik. Ya. Contoh, ini tidak harus memaksakan ya teman-teman, kita harus ke teknikal atau ke fundamental. Yang pasti kembali ke teman-teman bagaimana menjurnal trading itu lebih mudah mana, karena tetap data dan fakta yang menjadikan pembentukan probabilitas itu menjadi pemegang kendali di sini. Percuma saja kalau orang bilang ampuh sekali ini teknikal. Ketika kita mencoba 100 kali transaksi ternyata 90% salah.
Itu kan yang fundamental tetap yang namanya probabilitas itu. Jadi bukan beritanya ini sakti, ini strategi yang hebat, tapi kita melihat probabilitasnya. Nah, kita lihat contoh dari ini trading plan yang minggu lalu saya webinarkan, ya, bisa menjadikan wacana bahwa ternyata seorang teknikalis itu bisa benar-benar mengabaikan yang namanya fundamental. Kalaupun fundamental itu terjadi, cut loss lah, sudah ada batasan risikonya. Tapi yang bijak memang ketika teknikal kita itu bertentangan dengan fundamental, ya sebaiknya hold dulu. Cari momen-momen tertentu yang fundamentalnya selaras, sejalan atau searah dengan teknikal. Ini adalah video untuk bagaimana contoh teknikal itu sebenarnya contoh mengabaikan benar-benar yang namanya fundamental. Cuman jarang tersentuh saja. Yang dimaksud dengan trading plan tahan badai di sini adalah trading plan yang bisa dipakai pada kondisi market sideways atau ranging ya, dan juga bisa dipakai di kondisi market trending. Ini kita samakan asumsi ya tentang tahan badai itu maksudnya bagaimana. Trend market yang seperti kita ketahui sebelumnya ada uptrend, ada sideways trend, ada downtrend ya. Seperti ini analoginya tentang trend market. Ya, terjadi misalkan kalau naik ya ada tertinggi sebelumnya itu ada yang tertinggi lagi, lebih tinggi daripada tertinggi sebelumnya. Ya, higher low, higher low. Ini higher high, higher high. Nah, sideways seperti ini, downtrend seperti ini, ada lower high, lower high. Nah, bisa digaris seperti ini. Ini ada support, ini support, ini resisten. Ini support, yang atas resisten. Ini kita samakan asumsi bahwa trend market itu seperti ini. Nah, trading plan yang akan kita jelasin bisa support ketiga kondisi market ini. Cara kerja trader itu ada dua besar ya, karakter dan cara kerjanya trader. Ada ranging dan juga ada trending. Nah, ini kita jelaskan untuk cara kerja tipe trader ranging itu open posisi ya, ini untuk ranging ya dulu ya, itu open posisi sell pada area resisten dan open posisi buy pada area support. Supportnya di mana, resistennya di mana tergantung dari time frame yang ada. Kalau modalnya besar bisa pakai time frame yang besar, modalnya kecil yang pakai time frame yang lebih kecil. Makanya kalau time frame yang lebih kecil biasanya juga mempunyai probabilitas loss yang lebih banyak daripada time frame yang besar. Sehingga modal besar ya lebih bagus daripada modal yang kecil. Ya, seperti ini ya, tipe ranging dia sell selalu di sekitar area resisten sebelum masuk ke area resisten, biasanya sell dulu dan buy di area support. Nah, ini bisa kita kombinasi dengan money management ya, SL-nya di sana di luar area resisten atas dan juga SL-nya juga di luar area support. Terapkan trailing pyramiding atau RRR minimal 1:3 ya. RRR itu risk reward ratio. Kalau misalkan sell di sana takut balik lagi seperti ini ya. Sudah sini balik lagi sana, kalau kita terapkan trailing ya kita sudah profit. Atau ketika sell di sini ini sell minusnya 100 tapi punya peluang ke sana sampai 300. Kalaupun ini 7 kali salah pun kesentuh dengan SL-nya, sekali saja kita profit bisa mendapat 3 kali profit ya. 3 kali profit masih tetap untung. 7 kali salah, 3 kali profit masih tetap untung. Karena minus sell atau buy yang dimaksud SL-nya stop loss itu minus ini akan ditutupi dengan profit
buy atau sell-nya dengan pyramiding, trailing maupun risk reward ratio. Sedangkan cara kerja tipe trader trending itu buka posisi buy setelah harga breakout atau menembus area resisten dan open posisi sell setelah harga menembus area support. Tipe trader trending ini biasanya dia beli justru di harga yang tinggi, jual di harga yang lebih rendah. Karena dengan asumsi kalau misalkan trending buy, trending up gitu, berarti kan banyak yang beli. Semakin banyak yang beli, maka akan semakin harga itu naik. Dengan catatan itu trennya lagi tren hit ya. Artinya tidak overbought ataupun oversell, tidak jenuh ya. Itu bisa dilihat mungkin dengan tipe indikator volume atau bisa juga dengan head and shoulder atau juga bisa dilihat di Elliott Wave. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat SNR adalah didekati, ditolak, disentuh, dan juga ditembus. Itu selalu melekat pada SNR ya, support and resistance. Sebenarnya tidak hanya support dan resisten yang pernah saya sampaikan itu, ada juga FTR, ada juga SND ya, supply and demand, ada flag limit gitu. Cara kerja tipe trader yang trending itu dia beli justru di harga yang tinggi, tapi harga tinggi itu sudah melewati resisten atau breakout ya, buy signal di sini. Buy-nya justru di atas. Sedangkan pasang stop loss-nya di bawahnya breakout. Kalau sell di sini, nah ini kan ada false breakout atau penembusan palsu di sini. Nggak masalah, suatu saat ini juga sell di sini ternyata salah juga. Stop loss-nya terkena di sini. Tapi kalau kita menerapkan trailing pyramiding atau RRR minimal 1/3, di sini ketika mendapatkan peluang keuntungan, maka minus sell yang ada di sini itu akan tertutupi oleh profit buy dengan penerapan ketiga money management ini. Ini untuk tipe trader trending. Penerapan trading plan tahan badai atau asumsi pertama ya, asumsi kondisi market yang pertama seperti ini. Misalkan ini kita open posisi ya, syarat entry posisi misal dengan indikator parabolic SAR, moving average, ADX, RSI atau dan lainnya, bahkan atau menggunakan sinyal apa saja, ya buy sell-nya apa saja, bisa diterapkan dengan money management seperti ini. Misalkan buy di sini, stop loss-nya di bawahnya support ya. Nah, ketika naik ke atas, ini terkena trailing stop ya. Jadi ada trailing stop, ada trailing step. Trailing stop itu artinya syarat pertama untuk merubah SL minus menjadi SL plus, itu trailing stop. Sedangkan trailing step itu adalah jumlah atau jarak antara open posisi buy ataupun sell yang pertama kali setelah mendapatkan syarat trailing stop berjalan, dia akan bergerak SL plus-nya. Ya. Ini adalah namanya trailing step. Misalkan kita buat trailing step-nya 100 pips. Jadi kalau di dalam setting itu trailing stop-nya 200 pip, trailing step-nya 100 pip. Jadi kalau sudah mencapai syarat 200 pip, maka stop loss-nya yang minus di bawah akan berubah ke SL plus di atas. Di sini dengan asumsi SL plus buy. Jadi SL stop loss itu ada dua, SL minus, ada SL plus. Karena artinya stop loss itu adalah sebuah titik di mana kita exit market atau close trade. Nah, exit market itu kan bisa posisi minus ataupun plus. Jadi jangan beranggapan kalau kita keluar market dalam kondisi plus itu hanya TP saja, hanya target point saja. Tapi SL pun juga bisa, namanya SL plus itu biasanya hasil dari trailing step. Oke,
otomatis SL minus yang ada di bawah ini akan tergantikan ke SL plus. SL-nya dimodify, diubah. Ya, itu secara manual pun juga bisa ya. Secara MetaTrader juga ada namanya trailing stop. Nah, ketika turun lagi itu kita sudah nggak rugi, profit $100. Ini penerapan trading plan yang asumsi pertama. Ya, misalkan sell nih. Sell di sana sudah mencapai trailing stop-nya, maka trailing stop-nya jalan di situ. Ketika market turun dan ketika balik lagi naik, maka dia sudah profit sell 100 pip misalkan. Nah, yang baru datang bergabung, selamat bergabung ya. Bisa kenalan dulu Japri saya, dari kota mana dan pengundangnya siapa. Terus kemudian asumsi kedua. Trading plan tahan pada asumsi kedua. Jadi ini bukan berarti terpisah ya, ini saling nyambung ya. Dari asumsi pertama, kedua, dan ketiga itu hanya kondisi-kondisi tertentu yang bisa dirangkum dalam sebuah trading plan. Jadi ketika sell minus kita nggak bingung, sell plus juga kita nggak bingung, buy minus juga nggak bingung karena trading plan-nya sudah simultan satu rangkaian ini. Sudah tahu apa yang harus kita kerjakan gitu. Syarat entry bebas sebenarnya ya. Ketika terjadi sell di sini, nah ternyata ini SL minusnya di sana ya, ternyata turun ya. Berarti, tapi turunnya itu tidak mencukupi 200 poin misalkan kalau kita set trading plan kita trailing stop-nya 200 misalkan. Trailing stop belum memenuhi syarat, ternyata naik. Nah, kalau dalam posisi naik ini otomatis sell-nya floating. Nah, tapi sell-nya floating ini di sini ada sinyal buy. Misalkan moving average cross ya. Cross MA ya istilahnya. 5 cross 10 maka sell gitu. Ketika naik ini maka 5-nya menjadi cross 10 itu menjadi buy di situ. Kalau parabolic SAR pun juga seperti itu. Kalau kita pakai indikator ya. Ketika naik dia akan buy juga di situ. Nah, ketika buy di sini dengan posisi floating artinya ini locking ya. Ada buy ada sell. Buy-nya ini memenuhi kriteria trailing stop-nya 200, maka bisa trailing stop-nya 100. Artinya sell SL minus yang kita set di awal pas posisi kita buy itu, open posisi buy itu akan diubah naik menjadi SL plus buy 100 pip di sana. Nah, kemudian SL minusnya kan pasti tergantikan ya di atas. Ketika turun dapatlah kita profit buy 100. Buy-nya clear. Tapi SL-nya jangan lupa, SL-nya masih floating di sini. Ini kondisi ranging. Kondisi sideway. Jadi ketika pas sideway ada floating pun, ada sell-nya salah posisi pun, ini ada posisi buy juga di sana, maka ini bisa close juga di sini. Close-nya bergantian. Nah, di sini tidak open sell karena masih ada sell yang open di sini, ada floating lagi. Ya, jadi kalau ada sinyal sell di sini jangan open lagi, nanti nambah beban lagi kalau ternyata naik karena sudah ada sell yang ada di sini. Ini keuntungannya locking sih. Jadi locking nggak selalu salah, tapi locking hanya bisa diterapkan pada trader-trader yang sudah advance ya, karena harus banyak sekali bekal termasuk mindset dan juga money manajemennya. Kalau pemula, wah sudah hampir bisa dikatakan kebanyakan bingung kalau kita mengadakan sistem locking ini. Nah setelah sell, ternyata sell-nya mulai mendapatkan keuntungan nih karena turun terus ke bawah, trailing stop-nya jalan. Di sini trailing step-nya 100 pip dapat keuntungan nih di sini. Sell-nya 100 pip, tapi ini harusnya sell-nya lebih dari 100 pip karena jika ini turun terus ke bawah, maka SL plus-nya itu akan gerak lagi, gerak ke bawah. Jadi bisa ini sekitar 150 pips ya keuntungannya ketika berbalik arah ke atas. SL-nya clear.
termasuk juga ini ya, open posisi sel. Ini sudah clear posisi, teman-teman. Sudah clear posisi, buy-nya sudah clear, selnya sudah clear. Kondisi sideways sudah clear. Nah, ketika harga naik, ya tadi karena sudah terkunci profitnya, ketika naik ya sudah profit 100 ya. Selnya clear. Nah, suatu ketika ada sinyal buy kan, karena sini sudah ada sinyal buy di sinyal sell, maka ganti ada sinyal buy di sini. Ketika ada sinyal buy, stop loss-nya kita set di bawah. Nah, memenuhi syarat trailing stop. Kemudian sell yang SL yang ada di bawah minus itu kita ubah menjadi SL plus buy 100 pip di sini. Maka SL-nya hilang yang minus, ganti SL plus. Ketika naik terus ke atas, nah kita open posisi buy lagi di atas, tapi dengan syarat SL plusnya tentunya ini sudah naik terus nih SL plusnya. SL plusnya ini bisa menutupi kerugian jika buy posisi yang kedua itu berbalik arah dan minus. Minusnya buy nanti akan tertutupi oleh SL plus buy 100 pip. Jadi jaraknya diatur, nggak ngawur ya. Jarak buy pertama dan buy kedua. Kemudian ada buy ketiga juga jaraknya diatur, buy keempat juga jaraknya diatur. Nah, ini SL-nya juga bergerak terus ini menjadi SL plus buy agregat ya. Artinya agregat itu buy yang pertama punya SL plus, buy kedua juga ada SL plus, buy ketiga juga ada SL plus, buy keempat juga ada SL plus, di rata-rata semuanya karena kalaupun dia berbalik arah dia akan clear all. Dan buy yang terakhir jika terjadi kesalahan atau minus akan tertutupi oleh transaksi pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini bisa terus lanjut ke atas, terus buy terus. Selama belum tersentuh SL buy agregatnya, dia akan terus menambah buy lagi, menambah pundi-pundi keuntungan lagi. Ini yang dimaksud bisa unlimited gain atau keuntungan yang sangat maksimal. Konsep piramidingnya jalan. Jadi tadi trailingnya jalan, piramidingnya jalan. Nah, konsep risk reward rasionya jalannya bagaimana, Pak? Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, tipe ranging maupun trending, risk reward rasionya kan juga sudah jalan ketika kalaupun minus pun di SL minusnya juga bisa tertutupi oleh profit. Dan ini tidak hanya penerapan RRR 1/3 tidak cuma di sini, juga bisa diterapkan multi pair. Semua pair jalankan sistem seperti ini juga bisa. Misal jika sell belum clear maka terkena SL minus. Namun loss bisa ditutup dengan piramiding. Detail ada pada asumsi ketiga. Nah, ini asumsi ketiganya. Tadi kan kena trailing, buy-nya dan sell-nya. Jadi plus semua SL dan buy-nya. Nah, kalau misalkan sell dan buy-nya itu minus, bagaimana? Ini asumsi ketiga. Nah, entry-nya terserah. Misalkan kita sell di sini. Kan ini habis naik terus turun. Biasanya kalau misalkan EMA cross atau parabolic SAR seperti itu. Kita naik turun, sell di sini. Nah, ternyata tidak sesuai ya. Nah, kita pasang ya sell di sini, stop loss-nya di sana, di atasnya resisten. Ketika naik, floating minus sell. Dan ini ada sinyal lagi buy di sana. SL-nya ditaruh di bawah. Nah, ini naik terus harganya, trailing stop-nya jalan, step-nya jalan, SL minus menjadi SL plus. Ya, SL minusnya hilang. Nah, ketika mencapai titik ring yang kita tetapkan buy lagi di atas. Ini harga jalan terus ya, buy lagi, buy lagi. SL plus buy agregat lebih dari 400 pip ya. Bisa jadi bisa di atas 400 pip. Ini jaraknya tidak sesuai dengan rasio ya. Harusnya ini jaraknya lebih renggang karena terbatasnya layar aja ya. Saya tulis seperti ini. Asumsinya adalah ring ini sama ring sana, atau mungkin lebih lebar lagi juga bisa. Maka ketika naik terus konsep piramiding itu jalan. Dengan seperti itu, SL minus dari sell ya, SL minus dari sell tadi, misalkan kita di situ set sell-nya 300 ya, maka
minus 300 pip tadi bisa ditutupi dengan profit buy yang maksimal. Tidak hanya 400 pip, bisa saja sampai yang tadi saya contohkan 6.200 pip, bisa saja seperti itu. Ya, hingga menutupi profitnya menutupi dari minusnya. Itu asumsi ketiga. Nah, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Tanya Coach. Ya, dari mana? Pak Abdullah ya. Ya, Surabaya ya Coach. Itu berapa lama untuk kita bisa pada saat awal kita sell, kemudian tahu bahwa akhirnya tandanya buy. Kira-kira berarti kita harus monitor terus ya Coach ya, grafik ini. Kita di depan terus berarti Coach. Jadi tadi saya mengabaikan entry-nya sebenarnya. Karena entry itu prioritas yang terakhir. Ini saya tekankan di money manajemennya. Kalau kita pengen tahan badai, itu prioritasnya adalah money manajemennya. Nah, syarat entry misalkan nih, Pak Abdullah menggunakan parabolik SAR misalkan. Kalau Bapak menggunakan time frame apalah misalkan. Ketika sell, pasti dia gantian menjadi buy. Ketika sudah MA cross pun juga seperti itu. Setelah sell akan buy. Jadi ketika ini ada sinyal sell, di sana nanti ada sinyal buy. Kalaupun tidak menggunakan indikator, misalkan pakai price action kayak atau mungkin sinyal menggunakan dari trading sentral, ya tunggu aja ketika ada sinyal buy ya kita buy di situ. Ketika ada sinyal sell ya sell aja. Tapi kalau kita keluar sinyal sell dan ternyata sellnya itu masih floating, jangan sell lagi. Kita tunggu. Gitu Pak Abdullah. Iya, maksudnya berarti harus tetap monitor terus ya Coach ya. Nanti nggak bisa ditinggal ini Coach ya. Iya, kalau nggak mau memonitor pakai robot saja. Oke. Atau pakai limit ataupun buy stop buy limit gitu. Stop by limit. Itu ada ya di minggu lalu, mungkin bisa dilihat video saya bagaimana trading plan yang kita menggunakan buy limit buy stop ya. Di situ buy stopnya di situ. Jadi bisa aja di set buy stop. Kalau tipe trending itu biasanya pakai stop buy stop maupun sell stop, karena di sini biasanya buy stop gitu. Wah, di sini sudah kita temukan resisten gitu. Otomatis kita buy stop di situ. Jadi kita pending order di sana, buy. Kalau ternyata di sini sudah kita tentukan support, maka kita sell stop di sini gitu. Kalau misalkan ini tipenya kita punya tipe trending, ranging, ya kita buat sell limit di sini, buy limit di sini. Bisa di pending order gitu. Nah, nanti jalan sendiri, kita sudah pasang limit, stop, dan ini nanti pokoknya ketika jalan, ya ini kalau teman-teman nggak pakai robotik tool ya pasti mendelengi. Misalkan mau ngubah, oh sudah mencapai nih trailing stop-nya, ya otomatis SL plus-nya diubah sendiri, dimodify, tarik ke atas. Begitu ya. Ada yang lain kurang jelas mungkin? Jadi kita benar-benar ini mengabaikan entry posisinya seperti apa. Oke, itu tadi ya contoh dari trading plan yang mana memang murni itu technical, teman-teman. Nah, satu hal lagi bahwa sistem robotik itu dibuat hanya berdasarkan technical. Jadi tidak ada satupun robot di dunia ini yang berdasarkan dengan fundamental. Robot tidak bisa baca berita, teman-teman. Tidak bisa baca koran, gitu. Apalagi sambil sarungan, gitu. Kata udan tanpa mendung balik. Oke teman-teman, saya rasa edukasi ini materi pokoknya sudah saya sampaikan. Teman-teman bisa tanya ya, teman-teman silakan sesi tanya. Ada informasi juga tentang edukasi robotik ya. Jadikan yang terdepan dengan expert advisor, gunakan robot trading Anda di GK Invest. Artinya Anda sudah memiliki robot trading, mungkin dari komunitas atau mungkin bisa juga kami rekomendasikan untuk kita ambilkan dari komunitas.
Ikuti layanan edukasi seputar algoritma trading, VPS, dan maintenance ya. VPS itu virtual private server ya. Kami juga informasikan beberapa contoh export episode dari MGL5 yang berpeluang menghasilkan profit hingga lebih dari 20%. Disclaimer mode on ya. Segera hubungi official GK Invest, daftarkan diri Anda dan ikuti edukasinya gratis. Bisa privat teman-teman. Khusus yang nasabah bisa privat, yang belum nasabah bisa ikutin dan hubungi official Anda di GK Invest. Kita tahu kalau di dunia artificial intelligence ada yang namanya the singularity, yaitu saat di mana AI menjadi lebih pintar daripada manusia sendiri. Sama-sama Pak Ade. Ini terima kasih juga ini Pak Fadil dari Aceh. Wah, jauh sekali ini. Ada Bu Kartika dari Bogor juga. Terima kasih atas kehadirannya ya. Jangan lupa acara ini setiap Kamis siang ya.